FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, kembali di topik wawancara kedua kita yang akan kami hadirkan pagi hari ini, pendengar, terkait dengan BMKG prediksi banjir rob terjadi di pesisir Nusa Tenggara Timur yang mulai pada 13 April 2025. Benar. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, ada Edo Juan Alfian. Selamat pagi, Kak Edo. Halo, selamat pagi, Kak. Ya, baik Kak Edo, ini berdasarkan pantauan BMKG dan juga prediksi bahwa banjir rob ini sudah terjadi di tanggal 13 kemarin ya. Sampai dengan kapan nih, boleh tahu nih Kak Edo? Ya, sebenarnya banjir rob ini memang kami keluarkan sejak tanggal 20, mana untuk banjir robnya kami prediksi dari tanggal 15 April. 13 sampai 15 April. Nah, apa yang menjadi pemicu atau faktor utama nih Kak Edo menyebabkan terjadinya potensi banjir rob di Nusa Tenggara Timur? Jadi untuk penyebab utama banjir rob ini karena kan adanya fenomena pertama, di mana yang terjadi pada tanggal yang dapat meningkatkan air laut maksimum untuk wilayah. Selain itu terdapat juga di siklon tropis yang berada di wilayah di selatan Pulau Timur, meningkatkan kecepatan angin dan hujan untuk wilayah, terutama untuk wilayah timur dan Purai. Sehingga hal ini juga dapat banjir untuk wilayah. Baik, wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur, wilayah-wilayah mana saja yang terdampak dari banjir rob ini? Untuk wilayah Tenggara Timur tentunya yang terdampak adalah wilayah penduduk yang karena itu dapat gelombang pasang, terutama untuk wilayah Pulau Timur rutin karena dari masih terdampak tersebut. Namun secara umum wilayah elevasinya rendah terdampak juga. Wilayah perairan NTB terutama bagian pesisir itu termasuk wilayah elevasi seperti itu. Baik. Nah, dampak dari banjir rob ini terhadap aktivitas masyarakat pesisir apa nih sebenarnya? Tentu saja untuk banjir rob ini dapat masyarakat sekitar seperti aktivitas seharian pesisir terutama wilayah penduduknya pantai terganggu, keseharian, di pelabuhan, bongkar muat pelabuhan juga dapat. Ya, Kak Edo? Ya, halo. Oke, baik. Nah, langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terdampak apa-apa saja? Yang pertama saja terus perhatikan informasi dari kami untuk dapat bagaimana menyikapi perkembangan cuaca selanjutnya
cuaca akibat dari bibit siklon ini masih terjadi. Pergerakannya masih kami pantau. Saja masyarakat dihimbau tetap waspada untuk wilayah perairan. Selain banjir rob, Kak Edo, apakah ada potensi bencana lain yang mungkin terjadi bersamaan dengan banjir rob berdasarkan pantauan BMKG Maritim Ternakupang? Untuk saat ini terdapat potensi gelombang tinggi, tentunya untuk wilayah perairan NTT, terutama untuk wilayah perairan selatan Sumba, kemudian perairan Sabu Raijua, Sawu, dan perairan selatan Morote yang dapat beresiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Namun selain itu terdapat juga cuaca yang meningkat. Siklon ini yang dapat meningkat curah hujan, di mana curah hujan sedang lebat. Baik, dari BMKG Maritim Ternakupang sendiri bagaimana memantau perkembangan bibit siklon tropis yang menjadi salah satu pemicu dari banjir rob ini, Kak Edo? Baik, kan bibit siklon ini sudah kami pantau sejak beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 11 dari pergerakannya mulai dari timur Pulau Timur di Laut Timur, kemudian bergerak ke barat daya, dan posisi bibit siklon persis di selatan Pulau Timur, bergerak ke barat daya, dan diprediksi dalam 24 jam hingga 48 jam ke depan potensi berkembangnya menjadi tropis sedang hingga tinggi. Jadi cukup tinggi untuk bibit siklon ini ke depan. Namun pergerakannya di wilayah perairan NTT. Baik, apa yang menjadi harapan dan himbauan dari BMKG Maritim Ternakupang untuk masyarakat yang terdampak ya dari banjir rob ini? Silakan Kak Edo. Tentu saja harapan, meskipun kami sudah peringatan dini banjir, kami tentu saja itu tidak benar-benar terjadi, dan himbauan kepada masyarakat untuk terus memantau informasi kami, dan jangan cepat mempercayai informasi beredar di masyarakat, terutama informasi yang sumbernya kurang jelas mengakibatkan masyarakat. Jadi tanpa informasi resmi dari kami supaya terupdate dan sumber yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Kak Edo untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Baik, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang